development, ya kita sudah masuk OECD dengan negara ekonomi kelas dunia. Dan rilis 2 minggu kemarin oleh Kompas, dari 45 negara itu 44 ya lulusan SMP dan SMA. Jadi masih sangat jauh sekali kita disamakan dengan Angola. Jadi Bapak Ibu semua, terobosan yang oleh Pak Prabowo kemudian oleh Pak Jokowi selama ini, jadi masih berdampak pada masyarakat kita masih di bawah. Kemudian standar baca kita dari United Nations yang sering kita baca, indeks baca kita paling bawah, Pak. Jadi tidak berbanding berbulus. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, mari kita perbaiki Pak Kementerian Agama kita. Saya kira paling progresif Pak Menteri Agama ini, dan Bapak Ibu sangat progresif sekali. Kritik itu sangat bagus sekali, dan kami siap menerima kritik ya dimanapun itu, jangan anti kritik. Kalau ada orang yang kritik kita harus terbuka dan harus kita terima. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya, saya kira opini, argumen, dan Bapak Ibu semua kami terima. Terima kasih Pak Kasus Bapak Gubernur. Kita berikan terus dia, saya hanya konklusi aja, nggak usah banyak-banyak karena sudah waktunya makan siang, waktunya beristirahat. Pertama tadi adalah grassroots level cooperation penting itu, kemudian regulasi sama politik juga dibenahi, kemudian tadi ekstremisme itu perlu dikurangi, pikirannya eksklusif. Kemudian tadi disinggung juga tentang interfaith literasi, jadi literasi antar iman itu penting untuk ditingkatkan. Kadang yang jadi problem itu adalah kita tidak mengetahui orang lain, jadi al-insan atuhun al-insan. Jadi orang itu sering memusuhi pada hal-hal yang tidak diketahui, maka kita semakin banyak tahu, nanti semakin banyak sahabat, termasuk bersahabat dengan orang-orang yang berbeda, dan baik berbeda agama maupun berbeda sekte ya, sekte atau denominasi dalam agama kita masing-masing. Kalau ada yang problem katanya teman-teman dari KSI itu, katanya yang marah itu adalah sekarang itu bukan cuma kristenisasi ya, tapi lebih ada sekteinisasi. Jadi masing-masing sekte itu berusaha untuk mencari pengaruh sendiri, jadi problem itu saling jaga sana sini dan sebagainya. Dan mudah-mudahan kita bisa belajar dari itu, nanti bisa mengembangkan kerukunan beragama yang lebih grassroots, yang nanti ini inisiatif dari Pak Stafsus, kemudian Pak Menteri Agama, mudah-mudahan, dan tanggung jawab kita sebagai akademisi. Ini ada dari tadi ada Prof. Ilman sama Prof. J sudah menyampaikan banyak hal tadi. Mungkin itu, terima kasih. Ini saya hanya menjalankan tugas dari Permahya, Pak Presiden of Dirkordipas, Presiden Kordipas. Kemudian dari ada tuan rumahnya adalah Prof. Ilman. Sekian dari kami, terima kasih Prof. Gugur atas inspirasinya. Mari kita tutup dengan bacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pemerintahan memang kebanyakan dialog itu on the table ya, tidak turun ke lapangan. Saya paling sering turun ke lapangan Pak. Kebetulan saya satu kampung dengan Pak Haris di Amerika, Malaysia, di UIN Malang, beliau riset di sana, saya S2 di sana. Saya S2 memang di seminari Pak, jadi guru saya itu Kristen, Katolik, Yahudi. Kemudian S3 saya teologi, filsafat dan studi agama yang di Dublin, Ireland. Jadi kita sudah biasa dengan perbedaan seperti itu. Tapi kalau ketika kita di bangsa kita ya di sini, termasuk saya rajin turun ke lapangan, ke gereja-gereja, saya turun ke Depok, Sukabumi, ke Garut, ke Padang. Jadi problemnya, to be honest Pak, we have a problem within ourselves at the Ministry of Religious Affairs. Kita jangan malu, kita perlu kritik juga, karena kita ada kesalahan juga. Selama ini saya lihat di Kementerian Agama itu memahami moderasi beragama itu masih salah Pak. Jadi toleransi itu masih salah. We have to be honest, we have to criticize our bureaucracy. It's too much political bureaucracy in our ministry, to be honest. When I come to our ministry, oh my God, this is too many groups, too many politics in our ministry. We have to say that, we have to be honest. Jadi
memahami maju moderasi beragama, memahami toleransi, memahami pluralisme, memahami eksklusif beragama, inklusif beragama, kita masih belum bahasa yang sama begitu. Kemudian para penyuluh ya, penyuluh dari Katolik, dari Kristen, Protestan, dari kita juga dari Muslim, Bimas Islam, ketika turun ke bawah, ya, contoh di Bimas Katolik Kristen, mereka pemahaman eksklusif agamanya itu luar biasa Pak. Jadi kalau bahasa Latinnya itu extra nusilam nulla solus, jadi there is no salvation outside of the church. Jadi pemahaman mereka itu di bawah luar biasa. Jadi misalnya doktrin kuatnya gereja, data-data di bawah itu ya, yang ini rumah ibadah, yang ini bukan rumah ibadah. Mereka ketika nulis laporan di desa, di RT RW-nya itu adalah mereka tulis sebagai gereja. Sementara rumah ibadah itu kan harus ada ketentuan-ketentuannya. Mereka tulis sebagai rumah doa, rumah ibadah, dan izinnya belum keluar. Jadi pemahaman doktrin mereka itu sangat kuat sekali biasanya juga. Kita siap bukan menyalahkan mereka juga, memang pemahaman dari mereka, orang-orang teman-teman dari PNS, teman-teman dari P3K itu memahami toleransi dan pluralitas agama di diri mereka itu belum kuat sekali Pak. Jadi seolah-olah udah saya turun ya ke bawah di Garut ya, ternyata itu bukan gereja, itu hanya rumah rumah singgah. Iya, itu belum tertulis di RT, di RW, kemudian di mana, di desa. Ya kalau kita benar itu gereja ya kita bela benar. Tapi kalau memang itu hanya rumah singgah, ternyata pas saya turun ke bawah itu rumah singgah, bukan rumah, ini bukan rumah gereja. Ditulislah oleh para penyuluhnya itu adalah rumah doa atau gereja. Nah, ini kan yang salah. Kemudian contoh di Depok ya. Di Depok ini ketika turun, konfliknya itu ternyata bukan tentang dengan RT RW-nya, ternyata konfliknya itu dengan dengan internal gereja sendiri. Akhirnya kita lagi disalahin kan begitu. Nah ini salah satu contoh bagaimana mentalitas kita ya dalam memahami beragama itu belum seutuhnya benar-benar belum benar-benar memahami Pak. Dari segi regulasi sudah regulasinya tumpang tindih Pak. Ya dari mana kan kementerian sudah kita tahu. Toh walaupun SKB bubar kan belum tentu jaminan itu akan lebih baik lagi Pak. Gitu. SKB ini luar biasa sudah bagus. Cuma memang perlu kita kritik juga, di desa saya ini memang kritik terlalu ketat juga begitu. Nah ini jadi tumpang tindih. Ya solusinya adalah perbaiki mentalitas kita Pak di Kementerian Agama ini, apalagi Pak Menteri Agama diterima semua kalangan ya. Kita kembali lagi kepada fokus pada visi misi kita, bagaimana kita memperbaiki Kementerian Agama, kemudian memperbaiki society kita itu dengan mentalitas openness, keterbukaan ya, tidak saling menutupi, kemudian punya jiwa kesatria ya, itu saling penting sekali Pak. Jadi para ustadz ulama, kemudian kaum konservatif tradisional ini juga terbuka juga Pak. Sekarang sudah harus terbuka cara menyajikan dakwahnya juga ya. Itu kita harus kita akui juga. Kemudian teman-teman dari Kristen, Katolik, Buddha, Hindu juga, dan harus terbuka juga pemahaman beragama mereka juga. Jadi kita harus memulai dari sekarang. Kita tidak boleh saling menyalahkan, dan konsep dialog beragama itu, makanya saya kritik teman-teman PKUB itu, cuma jangan dialog ada itu di hotel-hotel terus, turun ke bawah ke lapangan. Kayak saya kritik Pak Kapus, bikin ngopi umat beragama itu coba jangan di hotel, tapi kita turun advokasi di lapangan. Jadi kita libatkan para akademisi, para tokoh-tokoh researcher dari kampus itu akan turun dan ikut terlibat dengan kita. Jadi terima kasih Pak atas kerjasamanya dari kita. Ini memang belum tadi Prof mengatakan bahwa ada banyak intrik, bukan ada banyak intrik politis. Makanya Clifford Geertz kemudian banyak buku terbaru juga itu The Politics of Religion ya, karena Robert Hefner yang terbaru itu 2023 itu banyak sekali yang menulis di sana Robert Hefner ya, dan perjumpaan-perjumpaan yang lain. Jadi politik agama di Indonesia terlalu banyak Pak ya. Jadi ego-ego dalam sektoral kita perlu kita jawab dengan
dialog yang terkini kan ya, dialog yang grassroots kepada di grassroots level. Nah ini belum tertuntaskan, oleh karena itu saya kira sekarang it's time we have to move ya from this problem. Without ya mentalitas kita yang sangat kuat ya, kita akan tidak bisa mengatasi dialog agama secara tuntas di lapangan. Saya kira kuncinya adalah mari kita banyak tangan, kita turun ke lapangan. Jadi dialog itu bukan hanya di atas meja, tapi bagaimana kita bergandengan tangan ya bersama teman-teman yang berbeda kita. Jadi memang kita harus memahami betul apa itu moderasi beragama ya, apa itu toleransi, apakah hanya sekedar menghormati saja, apakah hanya sekedar kita bergandengan tangan saja membantu satu sama lain. Jadi esensi toleransi itu apa sih? Jadi apa sih esensi dari pluralisme itu sebenarnya apa? Bagaimana, apakah kita menyamakan agama itu sama ya, sesuai dengan apa yang dilakukan MUI ya. Itu jadi banyak sekali Bapak Ibu semuanya yang harus kita diskusikan, dan ini never ending discussion. Jadi harus betul-betul kita kita bunyikan terus menerus oleh kaum akademiks. Jadi terima kasih atas masukan, kritik, saran oleh kita semua. Jadi jangan sampai saya selalu kritik kebanyakan Scopus. Saya setiap hari Selasa kan, mungkin Bapak Ibu pernah mengikuti di sini. Kebanyakan Scopus Pak di Amerika, di Eropa itu nggak ada Scopus Pak, di Inggris nggak ada Scopus, di Amerika nggak ada. Saya ini nggak diwajibkan, nggak ada, sampai sekarang nggak ada. Coba Bapak Ibu mohon maaf ya, Scopus biaya mahal kan, begitu. Kemudian kita juga harus kuota sana sini. Cukup kita kembalikan kepada dunia kampusnya sendiri, yang mengakses itu adalah kampusnya sendiri, profesor sendiri, mereka sendiri. Jadi luar biasa kalau kita harus bayar Scopus mahal-mahal ratusan juta ya. Saya mendengar dari 10 orang itu Pak, semuanya asesmennya luar biasa ya, membayar jumlah puluhan juta ya. Betul kan Pak ya? Ya kita harus honest saja. Sementara orang yang betul-betul dari bawah membuat buku, jurnal dimanapun ya, dan itu harus apresiasi. Dan memang ya banyak sekali kritik-kritik yang di luar sana gitu ya. Karena kan setannya di Belanda Pak. Kalau di Inggris Pak tidak ada namanya Scopus. Coba ada yang alumni Inggris di sini, alumni Amerika. Badan ya Pak. Jadi ini termasuk kita harus perbaiki Pak sistem di Kementerian Agama, termasuk di Kementerian Dikti itu ya. Karena memang sangat mengkhawatirkan Pak. Jadi kasihan udah mah gajinya kecil kan. Ya para sahabat-sahabat di kita ini, sementara ya banyak tulisan yang bagus. Ya profesor itu kan bukan standarnya bahasa Inggris Pak. Jadi ini perlu kita perbaiki. Oleh karena itu saya kira kita sangat banyak apresiasi Bapak Ibu, banyak tulisan-tulisan, buku-buku, gelar akademik yang luar biasa yang perlu apresiasi oleh Kementerian Agama. Oleh karena itu saya sampaikan di rapat Pak, jangan beratkan orang yang mau gelar profesor ya di kampusnya, jangan memperberat karena dengan nilai kumnya harus ada Q1, Q2, Q3 itu kan, jadi memperberat teman-teman yang ingin mengajukan guru besar. Jadi ini adalah otomatis bagi kita ya. Maka saya bilang Scopus itu harus berdampak kepada masyarakat. Ada perubahan nggak ketika Q1, Q2 itu ditampilkan? Masyarakat membaca nggak? Jadi kita juga harus membaca tren ketika tulisan kita diterbitkan oleh jurnal-jurnal yang internasional itu ada dampaknya kepada sosial. Nah ini adalah salah satu kritik kita, bagaimana kita bisa memberikan kritik masukan kepada pemerintah ya, termasuk para dosen yang luar biasa yang hari ini bisa memberikan gagasan-gagasan yang luar biasa kepada masyarakat. Saya kira itu Pak. Terima kasih atas masukannya. Mudah-mudahan perubahan pendidikan kita ini lebih maju lagi. Saya terkesan dengan OECD Pak. Salah satu rilis yang paling pertama, Organization for di KUA, bagaimana orang menikah secara bawah pohon ya, satu orang satu pohon. Kemudian di sekolah dasar ya, di MI, MTS, MA ya, kita bagaimana menanamkan cinta lingkungan Bapak Ibu semuanya. Coba kalau kita lihat Bapak Ibu semuanya, bersih mana ya. Kalau kita lihat kampus kita pasti mesinnya kotor ya, mesinnya kotor. Bagaimana kita tahu bahwa nazofatun minal iman ya, kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Bagaimana eco-teologi ini bisa berdampak kepada lingkungan sekitar kita, terutama tempat ibadah, kampus kita ya. Kalau kita lihat di luar negeri Bapak Ibu semua bersih semua kan, ya kampus, ya,
pemerintahan. Kalau kita ke masjid itu luar biasa. Masjid yang kita temui semuanya rata-rata kotor semua. Nah, bagaimana Bapak Ibu semuanya sekarang mempromosikan konsep ekoteologi dan dimulai dari kita sendiri ya. Masjid kita harus bersih, kampus kita harus green ya, dimulai dari kita sendiri. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu semuanya, konsep kerukunan antar umat beragama di Indonesia harus beyond the context. Hari ini dulu kita sudah tahu bahwa ada interfaith ya, pemerintah, luar pemerintah. Bagaimana konteks hari ini, bagaimana konsep Pak Prabowo adalah konteks interfaith hari ini adalah pada global peace, jadi perdamaian dunia internasional. Pak Prabowo mengatakan di Security Council ya, di UN, kemudian di Mesir, di Korea, di Abu Dhabi, di Malaysia, bahwa global peace ini sangat penting sekali Bapak Ibu semuanya. Jadi kita harus mengajarkan bagaimana konteks global peace dalam kehidupan berbangsa dan negara, termasuk di dunia akademisnya. Jangan sampai kita hari ini menemukan kebebasan berekspresi ya, kemudian kebebasan individu dibatasi dengan regulasi dibatasi oleh pemerintah. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, kita sebagai kaum akademiks ya bisa mempromosikan global peace setidaknya di dunia kampus kita masing-masing dengan caranya masing-masing. Kalau di Kementerian Agama kita mempromosikan kurikulum cinta, yang kedua adalah kurikulum ekoteologi, yang ketiga adalah kurikulum kerukunan beragama harus beyond the context, harus dalam konteks global. Saya kira itu sebagai materi diskusi kita Bapak Ibu semuanya. Saya kira selamat sukses penyelenggaraan International Conference on Law, kemudian Society dan Religion, Islam, Law and Society bisa berdampak terhadap ekonomi kita, wabil khusus kepada dunia akademik dan dunia universitas kita semuanya. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Gugum. Actually, there are many important things that has been highlighted by Prof. Gugum. For example, about that dialogue must be equal. That we have also have spiritual trust in other. Nanti saya jelaskan sedikit terkait dengan summary beliau. Yang menarik dari beliau adalah saya sampaikan ada tadi dialog itu harus self-critical. Jadi mungkin ini equivalent to Islamic tradition, fagil bisa layuti. Jadi orang yang belum selesai dengan dirinya itu tidak bisa memulai dialog, harus selesai dengan diri sendiri. Nah, mungkin itu yang nanti kan jadi platform untuk dialog lebih lanjut. Kemudian ada honesty and sincerity, kejujuran dan ketulusan, karena kadang di depan dialog tapi di belakang tidak. Jadi ada unhonest dialog itu yang perlu dihindari dari kita. Nanti mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu Direktur, dipersilahkan. Ada sedikit anekdot ini Pak Gugum. Kalau di Filipina itu banyak nama dari Kristen itu yang namanya Yesus di Filipina, tapi di Indonesia namanya tidak ada orang Kristen atau Katolik yang namanya Yesus. Nah, ini pernah saya bicarakan ngobrol dengan Stefan juga sama tadi yang dari Prancis, karena orang Filipina itu lebih mencintai Yesus katanya, dan Yesus di sini agak bicara di Indonesia katanya. Berbeda dengan di Filipina, banyak yang namanya Yesus. Kalau di kita di Manado bahkan yang fanatik Katolik Kristen itu jarang sekali yang namanya Yesus. Kalau di Muslim kan Muhammad banyak ya, tapi nama-namanya kemudian nama murid-muridnya Yesus seperti Paulus, Yohanes, Moses dan sebagainya. Itu yang mungkin bagian dari interfaith dialogue, because when we want to encounter or to pursue interfaith dialogue, we have to know the religion of others. Jadi harus tahu sedikit agama orang lain, karena kita harus pakai usia loyalty. Jadi orang yang belum selesai itu belum bisa memahami orang lain. Tapi yang jadi problem juga adalah bukan cuma interfaith dialogue, tapi juga kewarganegaraan, tapi juga intrafaith
Jadi termasuk di Malaysia kemarin dengan modern atas itu problemnya itu adalah di dalam iman sendiri ada problem. Misalnya di Malaysia itu Ahmadiyah, Syiah dan sebagainya, itu yang jadi problem. Mungkin nanti mudah-mudahan di Indonesia, dan mereka kalau Malaysia lebih merasa iri dengan Indonesia terkait dengan yang lebih ramah terhadap intra maupun inter, ya, baik di dalam agama sendiri maupun di luar agama kita. Mudah-mudahan ini sekedar ini saya juga berwahaya untuk malu sebentar. Mudah-mudahan Bapak Ibu Direktur ada komentar, pertanyaan, perfilman. Nah, silakan perfilman dari Wings Robert. Terima kasih kepada Pak Gugun. Saya sebenarnya mahasiswa aktif di Interfaith Dialog, bukan hanya antar umat beragama, tetapi juga masyarakat yang berbeda yang tidak punya agama. Dan memang unik, ya, peserta dialog itu tidak akan bisa menerima siapapun yang bicara ketika mereka tahu bahwa yang hadir, yang bicara itu tidak merasa menghormati yang lain. Itu pasti. Apalagi kemudian muncul perdebatan yang dibawa oleh sentimen agama maupun percaya masing-masing, mesti tidak dijalani. Nah, persoalannya adalah kita itu sudah lama pembelajaran agama itu terkotak-kotak, bahkan memungkinkan mereka punya potensi membenci satu dengan lain. Nampaknya PR ini belum selesai. Jadi persyaratan equality, honesty is okay, tetapi kita melihat persoalan itu seperti begini. The majority of Indonesian people is Sunni, right? Tapi kemudian nggak pernah diajarkan bagaimana kita menghormati yang berbeda selain Sunni. Saya beberapa kali mengundang teman-teman Ahmadiyah, teman-teman Syiah, itu digerebek itu, baik oleh aparat maupun oleh tokoh. Padahal kita hanya sharing dan diskusi, dan itu masih gitu. Nah, menurut saya ini tugas berat kita, Kementerian Agama sekaligus mungkin kampus-kampus, bagaimana memberikan pendidikan agama yang betul-betul equal antara satu dengan yang lain, sehingga tercipta interfaith ataupun interreligious dialog. Cukup atau ada satu lagi, Prof J ini dari Pontianak ini, jauh-jauh dari Pontianak untuk tanya. Nah, pertanyaannya sana. Terima kasih Prof Afan. Saya kenal Prof Gugun, Profesor yang sekali mengajar kita juga, kita belajar. Insya Allah. Makasih banyak. Saya kira penting sekali saya mendengarkan Prof tadi, dan saya setuju sekali konsep-konsepnya. Mungkin tadi ada satu yang belum selesai, saya akan menunjukkan saya, tapi juga mungkin yang lain yang belum selesai. Kadang-kadang dialog itu sudah dalam kondisi normal seperti yang sekarang itu it comes to political identity, the politicization of political, that everything becomes different. Then everyone knows that Indonesia, time by time, waktu berubah, setiap waktu berubah, karena memang tensinya ketika ada kondisi dan mencoba bisa semua orang di dunia ini sepakat tapi untuk mengatasi Israel yang begini itu nggak bisa. So how to do that? Terima kasih Prof J dan Prof Ilman Novia, namanya komentar yang sangat dan pertanyaan yang sangat bagus. Silakan pada Prof Gugun untuk memberikan feedback. Terima kasih Prof. Ini adalah autokritik terhadap kita ya, sebagai saling tumbuh bersama-sama. Jadi
tidak saling menyalahkan, ya, adalah konsep dialog agama itu, tapi saling tumbuh bersama-sama, to learn, to change, and to grow together. Kemudian yang selanjutnya adalah one of the important, the 10 commandments. Interreligious dialogue must be two-sided project within each religious community and between religious communities. Jadi two-sided project. Jadi bukan hanya single project, tapi two-sided project. Jadi satu sama lain kalau dialog agama itu adalah bagaimana kita saling projectnya dilakukan bersama-sama karena untuk mengetahui perbedaan, kemudian untuk saling memahami satu sama lain. Jadi kalau satu project itu bukan dialog, namanya monolog. Kemudian saya mengambil kutipan dari Diana Eck, salah satu profesor teologi dari Harvard University. She said, the dialogue in community refers to the ways in which people are involved with one another in creating their community and society. Jadi dalam sebuah komunitas masyarakat, dialog beragama adalah saling memahami satu sama lain, saling engage, kemudian di atas komunitas dan masyarakat. Jadi di sini adalah when we enter into the dialogue with other people, so that we engage one another, deepest and foundational matters about our faith. Jadi saling memahami, saling mendalami satu sama lain, ya. Kemudian kita saling tahu bahwa esensi dialog itu adalah memahami perbedaan, kemudian saling menghormati satu sama lain. Kemudian nomor 5, ya, one of the 4 commandments in dialogue, ya. Each participant must come to the dialogue with complete honesty and sincerity. Jadi setiap datang pada dialog agama itu adalah menurut Swinburne, seorang Catholic theologian, dia harus datang dalam kejujuran, ya, dan sincerity. Jadi jangan saling membungkus atau dengan kebohongan. Jadi harus jujur, ya, harus sincerity. Ya, we must not compare our ideals with our partner's practice. Jadi kita tidak boleh ideal kita, idealisme kita yang menunjukkan idealisme kita, tapi bagaimana kita dengan kejujuran dan ketulusan. Kemudian nomor 6, dialogue must have mutual trust. Trust develops slowly and therefore interest dialogue needs to start with common ground. Jadi dialog itu adalah harus saling develop slowly dan kemudian dialog kemudian start dengan common ground. Kalau di bahasa kita itu kalimatun sawah, ya. Ada kalimatun sawah, titik temu, ya, titik temu di antara bagaimana dialog supaya bisa menghasilkan dan tumbuh bersama-sama. Jadi ada dokumen, satu dokumen yang paling penting pada abad ke-21 adalah fraternity dokumen, ya, di Abu Dhabi. Kemudian dokumen Istiqlal, ya, bagaimana dialog agama saat ini. Mungkin tadi pagi sudah dibahas bagaimana Pope Prancis, ya, datang ke Indonesia dan menghasilkan setidaknya ada 3 esensi yang paling penting. Yang pertama adalah eco-theological dialogue. What does it mean with the eco-theological dialogue? Eco-theology means that how our faith can be impactful to our environment. Jadi bagaimana faith itu bisa berdampak kepada lingkungan. Jadi selama ini kan para pemuka agama, kemudian para pastor, para imam, para ustadz hanya berbicara teks tanpa mengetahui konteks. Jadi selama ini hanya dialog di masjid, kemudian di gereja, ya. Tapi sekarang bagaimana konsep Menteri Agama adalah memfokuskan kepada eco-theological dialogue. Jadi ya, itu adalah bagaimana how our faith can be impactful, can be beneficial to our environment. Karena tugas kita berat hari ini kita memasuki climate crisis, ya, Bapak Ibu semuanya, greenhouse effect. Bagaimana semua leaders, kemudian penganut agama, kemudian pastoral, imam, ustadz bisa memberikan pencerahan kepada lingkungan kita. Karena sekarang itu lebih dikenal kepada religious diplomacy. Bagaimana diplomasi agama itu lebih penting ketimbang political diplomacy. Jadi Pak Menteri Agama selalu memberikan arahan bahasa agama itu lebih mengena ketimbang kepada bahasa politik. Jadi Bapak Ibu semuanya, religious diplomacy itu penting, ya, kita gaungkan di dunia kampus, ya, dunia masjid, di dunia satuan pendidikan, karena itu akan lebih mengena kepada grassroots level. Kemudian selanjutnya salah satu teori
teori dialog ya yang saya temukan di Ten Commandments, yaitu each participant must come to the dialogue with both hard and fast assumption as to where the points of disagreement are. Jadi setiap peserta harus datang kepada dialog dalam sebuah diskusi itu with both hard and fast assumption. Jadi tidak membawa asumsi yang cepat dan tidak membawa asumsi yang sangat keras dalam sebuah dialog. Jadi itu salah satu teori dalam dialog, dalam Six Commandments, teori dari Larry Switzer, salah satu Katolik teologi terbuka di dunia yang menjadi referensi dialog antar umat beragama. Kemudian the Seventh Commandments, the dialogue can take place only between equals. Jadi salah satu peserta dialog itu adalah dialog agama, bagaimana semua peserta harus equals. Tidak ada yang lebih superior. There is no one superior in dialogue. Everyone must be equals. So everyone can talk, have the same language, have the same commonality dalam sebuah dialog. Kemudian the Eighth Commandment, in interest dialogue can take place only on the basis of mutual trust. If there is no mutual trust, there is no dialogue. Jadi kalau nggak ada mutual trust, itu tidak ada dialog. Jadi kalau kita dialog dengan pemuka agama, di lingkungan kita, maka kedepankan adalah mutual trust. Jadi mutual trust itu sangat penting. Bagaimana kita menggunakan dialog, kita aja nggak percaya kepada orang lain, there is no dialog. Hans Kuhn mengatakan begini, there is no nation, there is no peace among the nation if there is no peace among religion. Jadi tidak ada perdamaian dalam sebuah bangsa kalau kita tidak ada perdamaian dalam sebuah agama. Salah satunya dialog dalam agama adalah mutual trust. Nah ini Bapak Ibu semua penting sekali. Saya kira setiap individu hari ini harus saling percaya kepada para pemuka agama saat dialog, karena kalau tidak ada mutual trust ya tidak akan terjadi. Kemudian Switzer reminds us that we have to tackle the issue of the common ground. Jadi dia mengingatkan kita bagaimana dalam sebuah dialog itu harus menghasilkan common ground. Jadi common ground itu adalah common platform, kalimat tersawar. Kalau kita bungkus 6.666 ayat dan Al-Quran itu ada satu bahasa, yaitu compassion, love. Jadi itu dibungkus dalam sebuah kata, yaitu rahmah, compassion atau love. Jadi harus punykan dari common ground. Nah, ini common ground itu adalah kita saling sama, bagaimana mempromosikan peace, love, harmony, compassion, sincerity. Itu yang disampaikan oleh Scriptures. Kemudian number 9, the 9 commandments maintains that the person entering into this dialogue must be at least minimally self-critical, both themselves and their own religious traditions. Jadi at least dalam sebuah dialog, perjumpaan dialog itu adalah kita harus memiliki self-critical, jadi harus punya critical kepada diri kita sendiri, maupun kepada orang lain. Jadi tidak jadi masalah kalau ada kita mengkritik satu sama lain, dalam dialog itu tidak jadi masalah. Jadi perjumpaan dialog itu pasti ada assessment. Assessment itu adalah menjadikan self-assessment terhadap diri sendiri dan kepada orang lain. Kemudian, the Ten Commandments promotes the idea that each participant must attempt to experience the partner's religion from within. Jadi, dalam sebuah dialog perjumpaan itu adalah bagaimana kita saling mengalami atau menjumpai pengalaman satu sama lain. Jadi kita mengerti agama lain dan kita pun mengerti terhadap diri sendiri. The more we deepen ourselves, the more we understand each other. Jadi semakin kita mendalami faith kita, semakin mendalami faith orang lain. Jadi Bapak Ibu semuanya, kembali lagi dalam isu sentral utama kita, di Kementerian Agama, Bapak Ibu semuanya, kita fokus kepada karena haji kita sudah keluar, ada 3 hal yang Bapak Ibu utama adalah pertama adalah kita membereskan bahwa hari-hari ini banyak terjadi isu-isu sosial dan konflik sosial. Maka dalam Pak Menteri Agama dan sampai sekarang sudah akan launching, yaitu dengan kurikulum cinta, kurikulum of love.
Jadi itu sebagai foundation dasar kita bagaimana kita mempromosikan dialog agama di Indonesia. Kurikulum cinta ini adalah kurikulum bagaimana digagas atas pikiran Pak Menteri Agama. Jadi isu asta potas, kemudian Pak Prabowo juga bagaimana kita mengatasnamakan dialog agama ya dengan cinta, yaitu di satuan pendidikan kita menanamkan istilah kurikulum cinta. Kemudian yang kedua Bapak Ibu semuanya, dan tadi saya sebutkan juga bagaimana kurikulum ekoteologi. Sekarang Kamari di Indonesia, nah beliau kita undang dalam rangka untuk bisa diarah pada kita semua yang terkait dengan hijau yang unggul hari ini dan iklan berikutnya waktu maksud kami begitu. Yang penting tentang Islam, law and society. Sampai itu memang teman-teman menjadi bahasa saja ini ada kerjasama internasional, relasi beragama. Nanti saya kira hari ini nanti makalah akan kami kasihkan. Saya kira nanti waktu yang beberapa saat lahir karena Pak Mungkin akan segera ke UNU, Prof. Ridwan akan banyak kegiatan. Terima kasih menempatkan ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom and peace. First of all, I would like to thank the committee who invited me for the first time I came to State Islamic University of Prof. I was invited several weeks ago by the chair of the faculty to speak about the Islam and society. I prepared in English actually, so should I speak in English or Bahasa? So I was confused. Yeah. Thank you. I am Guru Gumilang. I'm special invited to the Minister of Religious Affairs. Maybe some of you have known me before and you have met me before, so just call me Gun. So every day I work with the Minister of Religious Affairs, Pak Prof. Nasir Kemal. So a few minutes ago he called me and he sent regards to all of you, and he couldn't come to our program because he has a lot of agenda in Jakarta. So usually we always slept 3 to 4 hours every day, so from morning to night always working hard. So he sent it to you, all of you. And then secondly, today I was given the title by the chair of the committee regarding to the Islam, society, and law, right? Yeah. So I didn't prepare for the PowerPoint. Sometimes the speaker, when show the PowerPoint, is powerless, right? So the speaker didn't give the substance of the topic. So today I'm going to speak about the interreligious dialogue. So my program or my focus study on the religious studies. I finished my study in the Faculty of Tarbiyah and Cultural Training in Bandung. So I finished my BA degree in English education program, and then I continued my master degree in the US. I studied at Harvard Seminary, focusing on Islamic studies and Christian studies. My PhD was focused on the theology and philosophy, Christian and Islamic studies. So today I took my topic today focusing on interest dialogue learning from the Christian thinkers. So I took my papers from my dissertation because 2 weeks ago I just graduated from United Kingdom. So actually 2 years ago I was finished my PhD, but I just follow my graduation this year. Bapak Ibu semua, saya ambil dari bab kedua tentang interest dialogue learning from Christian thinkers. Okay. So anybody from the theology major or Christian studies or Islamic studies from your school? Anybody? Can you raise your hand?
jurusan teologi or filsafat or tafsir hadis ya, tafsir hadis. Maybe some of you are familiar with the Switlers, Hans Kuhn, and then Smith Nichols, and then Paul F. Neiter. So that's all my reference for my study during my MA, my PhD in the West. So I have the example of the interreligious studies document from my own study. So I have the Vatican Council of Church, right? The Second Vatican Council document, or Nostra Aetate. This is a very important document. This document was established in 1965. So the Vatican Council at the time released the issue that how the Catholic Church mingle and socialize with the focus on the tolerance, pluralism, and peace. I would like to highlight what is the importance of Nostra Aetate. This is actually the document of the Vatican II in 1965, focusing on the interreligious dialogue. The first one, according to Paul F. Neiter, Nostra Aetate is the document of Catholic, the attitude toward the non-Christian religions. The issue that remains unanswered while the standard of the Church to determine what is the truth in other religions. And it is possible to accept certain faith doctrines which having nothing to do with Catholic understanding of the truth. So at the time, the problem of Catholic in 1965, whether the non-Christian having a salvation of and religious truth in their religion. So there is three focus. The first one is focusing on pluralism, and the second one focusing on the inclusivism, and the third one exclusivism. So that's why the document of the Vatican II was released by the pastor at the time. And then the answer is, of course, the Vatican Council answered with the 3 points, focusing on pluralism, and then exclusivism, and the inclusivism. So while in Islam we have understand that we have also the answer of 3 points, ya, inklusif, kemudian eksklusif, kemudian pluralis juga sama dengan Council of Vatican II. Kemudian according to Da Costa, he is one of the Catholic theologians, saying that whether or not non-Christian religion can be salvific, but it can be taken for granted that they can be beneficial to leading the moral life. Jadi menurut Da Costa bahwa Nostra Aetate menerima juga bahwa salvation dan religious truth ada pada non-Christian, non-Catholic religion. Jadi sebagai seorang Muslim bahwa kita mempunyai religious truth dan religious salvation atau subur salam yang berbeda dengan umat Katolik. Namun menurut David Da Costa bahwa setiap orang memiliki salvation dan religious truth yang berbeda-beda. Kemudian dalam memahami dokumen Katolik Vatikan II, seorang Profesor Renaud Switzler dari Amerika Serikat dan masih ada sampai sekarang. Beliau tinggal di Philadelphia. Ada 10 commandment atau 10 attitude dalam menjaga interreligious dialogue, ya, dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan berbangsa dan negara. Ini merespon dari dokumen Vatikan II tahun 1965. Yang pertama adalah dalam memahami dialog agama atau interfaith dialog. Beliau mengatakan bahwa interest dialogue is to face, encounter, whether one's addressed to another as well as being addressed by the others. Jadi yang pertama adalah dialog itu adalah face to face. Jadi saling memahami dan saling encounter, saling menemukan, saling perbedaan. Jadi menurut Switzler, dialog itu adalah saling memahami satu sama lain, saling encounter satu sama lain. Kemudian yang kedua adalah the foundation for interest dialogue is the understanding religious belief cross culturally
and the foundation of assessing religious life. Jadi selain memahami satu sama lain adalah memahami cross cultures dan fokus kepada assessing satu sama lain. Jadi saling mengassess apa? Saling menilai satu sama lain. Jadi foundation dari dialog agama itu adalah yang kedua adalah saling mengassess, saling menilai satu sama lain. Kemudian yang ketiga, the foundation of interest dialogue is two-way communication between person who hold significantly different views a subject with the purpose of learning more truth than the others. Jadi yang ketiga adalah foundation of interest dialogue adalah saling komunikasi satu sama lain, ya, dengan subjek dan memiliki tujuan, ya, saling belajar satu sama lain, ya, more truth about the subject from another. Jadi saling memahami tentang kebenaran dan memahami satu perbedaan satu sama lain. Kemudian the primary change about dialogue is to learn, is to change